Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zidane Dako dengan NPM 23570510005. Di sini saya akan membahas materi tentang pushdown automata atau PDA. Untuk pushdown automata sendiri, untuk pushdown automaton itu adalah model komputasi yang lebih kuat daripada finite state automata. Automaton. PDA digunakan untuk menilai bahasa konteks free dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan stack dalam proses perhitungannya. PDA merupakan model komputasi yang berguna untuk analisis sintaksis bahasa yang lebih kompleks, seperti bahasa pemrograman. Komponen dari PDA itu ada himpunan state queue, setiap statement juga situasi mesin PDA dikode dua alfabet inputnya itu himpunan simbol yang dapat masuk sebagai input. Lalu ada alfabet stack, itu himpunan simbol yang dapat disimpan dalam stack. Ada fungsi transisi, fungsi yang mendefinisikan perubahan state berdasarkan simbol input dan simbol yang dapat di stack. Lalu ada state awal itu Q0, lalu dan ada state akhir itu F. PDA sendiri itu dapat berbentuk deterministik atau non-deterministik. Pada NPDA, beberapa transisi ini bisa terjadi dalam satu waktu untuk pasangan. State simbol input, simbol stack yang sama. Sedangkan DPDA itu hanya memperbolehkan satu transisi untuk pasangan tersebut. Dan definisi formal dari PDA sendiri itu, PDA dapat didefinisikan sebagai sebuah tuple M dengan komponen-komponen sebagai berikut. Dari sini hingga ke akhirnya. Untuk cara kerja PDA itu, PDA bekerja dengan cara membaca simbol input satu persatu, melakukan transisi antar state, dan menggunakan stack untuk menyimpan informasi selama proses tersebut. Ada dua jenis transisi utama yang dilakukan oleh PDA. Yang pertama itu transisi berdasarkan simbol input. PDA membaca simbol input dan berdasarkan simbol tersebut, simbol yang ada di stack berpindah ke step berikutnya. Transisi berdasarkan stack PDA bisa mengambil atau menambah simbol ke dalam stack yang mempengaruhi transisi step selanjutnya. Contoh dari PDA itu, misalkan kita ingin mengenali bahasa L dengan data sebagai berikut. Desain PDA untuk bahasa L-nya itu seperti ini. State Q, Q0, Q1, Q2 dimulai dengan Q0 berada di Q2. Alfabet inputnya gini, dan sebagai data sebagai berikut. Untuk fungsi transisinya itu ada seperti ini, dari sini hingga ke sini. Dan untuk state awal itu Q0, simbol awal stacknya itu Z0. State akhir F sama dengan Q2 hanya diterima jika berada di Q2 dan stack kembali ke simbol awal Z0. Dan untuk diagramnya sendiri bisa kita lihat itu seperti ini. Untuk dari Q0 ke Q0 itu seperti ini hingga ke Q1 ke Q2-nya. Untuk penjelasan alur kerja PDA-nya, pada awalnya PDA berada di step Q0 dengan stack berisi Z0. Setiap kali membaca A, PDA menambah simbol A ke stack. Setelah membaca semua A, saat membaca B, PDA mulai mengeluarkan A dari stack. Jika semua AS sudah dicocokkan dengan BS dan stack berisi hanya Z0, PDA akan berpindah ke step Q2 dan menerima input tersebut. Jadi contoh perhitungannya itu menjadi seperti ini. Dari Q0 dengan stack Z0 hingga Q1 dengan Z0 itu tidak ada input, pindah ke Q2 dan selesai menerima input. Jadi kesimpulannya PDA adalah model komputasi yang lebih kuat daripada FSA karena kemampuannya untuk menggunakan stack. PDA dapat digunakan untuk menilai bahasa konteks free yang sering digunakan dalam pemrograman dan analisis sintaksis. PDA dapat bekerja secara deterministik atau non-deterministik dengan menggunakan stack untuk menyimpan dan mengakses informasi secara dinamis selama proses perhitungan. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.